Selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan grafik fungsi eksponensial. Selamat belajar. Di video sebelumnya, kamu sudah belajar sifat-sifat fungsi eksponensial secara umum. Sekarang, kamu akan belajar menggambar fungsi eksponensial. Nah, bagaimana cara menggambar grafik fungsi dari Y sama dengan 2 pangkat X? Langkah pertama, kamu perlu membuat tabel titik bantu. Oke, ini nilai X-nya. Kamu bisa tentukan bebas. Kalau di soal tidak ada ketentuan. Jadi ini bebas. Semakin banyak kamu memilih nilai X, nanti gambar kamu, grafiknya itu akan semakin mulus, semakin bagus. Nah, untuk menggambar ini minimal kalian pakai 3 titik. Tapi kali ini Ibu akan menggunakan 7 titik. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai Y-nya. Nilai Y kalian tentukan dengan cara seperti ini. Oke, tadi kan nilai X-nya terbatas dari negatif 3 sampai 3. Kita mulai dari X sama dengan negatif 3. Ini fungsinya adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Caranya kamu tinggal ganti X yang di sini di fungsi 2 pangkat X ini dengan negatif 3, sehingga kamu peroleh Y sama dengan 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat negatif 3 ini kan kalau dibuat pangkat positifnya jadi 1/2 pangkat 3, sehingga kamu peroleh nilai 1/8. Sehingga saat X-nya bernilai negatif 3, Y-nya 1/8. Kamu akan peroleh titik negatif 3,1/8. Dengan cara yang sama, nih, kamu ganti sekarang X-nya dengan negatif 2, kamu akan peroleh nilai Y-nya nanti 1/4. Kemudian saat X-nya bernilai negatif 1, Y-nya nih, ingat bilangan berapapun nih, dipangkatkan 1, hasilnya tetap bilangan itu. Jadi 1/2 pangkat 1 hasilnya setengah. Sehingga kamu peroleh titik negatif 1,5. Kemudian, nih saat X-nya bernilai 0, kamu ganti nih X di sini dengan 0, sehingga kamu peroleh 2 pangkat 0. Ingat, setiap bilangan dipangkatkan 0, hasilnya selalu 1. Sehingga Y-nya sama dengan 1. Jadi titiknya adalah 0,1. Kemudian saat X-nya bernilai 1, nih, nanti jadinya kan 2 pangkat 1. Nah, bilangan berapapun dipangkatkan 1 adalah hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi 2 pangkat 1 itu 2. Jadi titiknya di 1,2. Kemudian saat X-nya bernilai 2, nih, ganti X-nya dengan 2, kamu akan peroleh Y sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, sehingga kamu peroleh 2,4. Kemudian saat X-nya bernilai 3, nih, diganti X-nya di sini dengan 3, kamu akan peroleh 2 pangkat 3. Nih, sehingga Y-nya bernilai 8. Jadi titiknya adalah 3,8. Sehingga kamu peroleh tabel lengkap seperti ini. Ini negatif 3,1/8, negatif 2,1/4, negatif 1,5, 0,1, 1,2, 2,4, dan 3,8. Oke, selanjutnya, langkah keduanya kamu letakkan titik-titik pada bidang koordinat. Nah, tadi kamu peroleh saat X-nya 1 kan nilainya 2. Nah, titiknya di sini. Jadi 1,2 itu gini cara letakin titiknya. X-nya 1, Y-nya 2. Titiknya di sini. Saat X-nya 2 kan tadi dapat Y-nya 4. Jadi nih, 2 di sini, 4 di sini, kalian hubungkan. Titiknya adalah di sini pertemuannya. Nih. Ini adalah titik 2,4. Kemudian 3,8 di sini titiknya. Kemudian 0,1 nih di sini titiknya. Negatif 1,5 di sini. Kemudian negatif 2,1/4 di sini. Ini negatif 3,1/8. Di sini tempatnya. Kayak gitu. Tinggal kayak gitu aja. Selanjutnya, kalian tinggal hubungkan titik-titik pada bidang koordinatnya tadi. Nih, sehingga kalian peroleh gambar kurvanya mulus kayak gini. Ini dia terlihat memotong sumbu X ya. Tapi kalau sebenarnya kalian perbesar lagi, dia tidak pernah sampai memotong sumbu X. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggambar grafik Y sama dengan setengah pangkat X?
Langkahnya sama, kalian harus tetap membuat tabel titik bantu. Ini nilai X-nya juga kalian bebas tentukan. Ibu akan menggunakan dari negatif 3 sampai 3. Selanjutnya kita tentukan nilai Y. Oke, ini caranya. Saat X sama dengan negatif 3, berarti ganti nih, X pada Y sama dengan setengah pangkat X ini diganti X-nya dengan negatif 3. Nih, kamu akan peroleh nanti setengah pangkat negatif 3, ini kan pakai sifat sifat bilangan berpangkatnya, dia jadi 2/1 pangkat 3. Nih, 2/1 kan berarti 2 pangkat 3 nilainya 8, sehingga saat X-nya negatif 3, kamu peroleh Y-nya 8, titiknya menjadi negatif 3,8. Dengan cara yang sama, sekarang ganti X-nya dengan negatif 2, sehingga kamu peroleh 2/1 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, sehingga titiknya menjadi negatif 2,4. Kemudian saat X-nya bernilai negatif 1, nih, kamu akan peroleh 2 pangkat 1, itu nilainya tetap 2, sehingga titiknya menjadi 1,2. Saat X sama dengan 0, nih, ganti sekarang ini dengan 0. Kamu akan peroleh setengah pangkat 0. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, bilangan berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1, sehingga titiknya menjadi 0,1. Selanjutnya, saat X bernilai 1, nih, jadinya kamu punya setengah pangkat 1. Bilangan berapapun dipangkatkan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri, sehingga titiknya menjadi 1,5. Saat X sama dengan 2, nih, kamu akan peroleh, nih, ganti X-nya dengan 2. Nah, ingat, 1/2 pangkat 2 itu sama artinya dengan 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2. 1 pangkat 2 nilainya 1, 2 pangkat 2 nilainya 1/4. Jadi saat X-nya 2, nilainya ini 1/4. Kemudian saat X-nya 3, nih, ganti X-nya di sini dengan 3, kamu akan peroleh setengah pangkat 3. 1 pangkat 3 itu nilainya 1, 2 pangkat 3 itu nilainya 8, sehingga kamu peroleh hasilnya 1,1/8. Langkah kedua, kamu letakkan titik-titik pada bidang koordinat. Caranya sama seperti tadi. Saat X-nya negatif 3, kan Y-nya 8. Nah, titiknya di sini. Nih, jadi di sini titiknya. Kemudian negatif 2,4, titiknya di sini. Kemudian negatif 1,2 di sini nih ya. 0,1 di sini. 1,5 nih, titiknya di sini. 2,1/4 di sini. 3,1/8 di sini. Jadi 1/8 itu dia kurang dari 1/4 ya. Jadi dia kurvanya nanti akan bentuknya seperti ini. Langkah selanjutnya, kalian tinggal hubungkan titik-titik pada bidang koordinatnya. Nih, gambarnya dia ke arah sini ya. Nih, kalau kalian perhatikan, semakin besar X-nya, kurvanya semakin menurun. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan titik potong sumbu Y. Nih, misalkan kalian diminta menentukan titik potong sumbu Y dari fungsi Y sama dengan 3 pangkat 2X ditambah 1. Jadi, grafik Y sama dengan Fx itu memotong sumbu Y saat X-nya sama dengan 0. Nih ya syaratnya, di X sama dengan 0. Nih, ketika X sama dengan 0, nih, kamu tinggal ganti X yang di sini dengan 0. Jadi kamu peroleh Y sama dengan 3 pangkat 2 kali 0 ditambah 1. 2 kali 0 kan 0, 0 ditambah 1, 1, sehingga Y-nya sama dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu kan sama dengan 3, sehingga titik potong sumbu Y adalah 0,3. Nah, selanjutnya, menentukan nilai fungsi eksponensial. Nih, misalkan kalian diberikan suatu fungsi Fx sama dengan 3 pangkat 2x dikurangi 1. Kemudian kalian diminta menentukan nilai dari f negatif 1 ditambah f1. Sekarang cari dulu untuk nilai f negatif 1. Berarti ganti nih x di sini dengan negatif 1. Kalian akan peroleh 3 pangkat 2 kali negatif 1 dikurangi 1.
2 pangkat negatif 1 itu kan nilainya negatif 2. Negatif 2 dikurangi 1, nanti kalian peroleh negatif 3. Jadi 3 pangkat negatif 3. 3 pangkat negatif 3 bisa dinyatakan dalam pangkat positif menjadi 1 per 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu kan 27, sehingga nilai F negatif 1 itu adalah 1 per 27. Kemudian untuk F1 sama caranya ganti X-nya dengan 1. Jadi kalian akan peroleh 3 pangkat 2 kali 1 dikurangi 1. 2 kali 1 kan 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Sehingga nilai F1 itu adalah 3. Kemudian kalian diminta menentukan nilai F negatif 1 ditambah F1. F negatif 1 tadi diperoleh 1 per 27. Kemudian F3 nilainya 3. 1 per 27 ditambah 3 itu nilainya adalah 3, 1 per 27. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan asimtot pada fungsi eksponensial. Oke. Ibu punya nih kurva. Sebentar. Oke. Ini adalah gambar grafik dari Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, selanjutnya, kalau kalian perhatikan, dia nih, kalau kalian perbesar, kurvanya selalu mendekati sumbu X. Jadi dekat sekali gitu ya, ini sumbu X-nya, tapi tidak pernah memotong nih. Kelihatannya gitu kalau kita perbesar, dia sebenarnya tidak memotong. Nah, jadi asimtot datar dari Y sama dengan 2 pangkat X itu adalah sumbu X. Nah, sumbu X itu dibilang garis Y sama dengan 0. Selanjutnya, perhatikan garis yang merah ini. Ini adalah kurva dari Y sama dengan 2 pangkat X plus 1. Jadi sama juga nih kalau kalian perbesar lagi. Oke, kita perbesar lagi ya, sekali lagi nih. Dia tidak pernah memotong sumbu X. Meskipun terlihat memotong sumbu X ya. Nah, bagaimana kalau kurvanya nih? Sekarang perhatikan kurva yang biru. Sebentar, kita harus zoom out dulu. Nih. Di 2 Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Jadi, kalian ini fungsinya adalah 2 yang dipangkatkan X itu hanya 2. Jadi, satunya ini bukan berupa pangkat. Nih, kalau kita cari sebenarnya nih asimtotnya nih di garis Y sama dengan 1. Nih garis yang hitam. Kita perbesar sekali lagi. Nih. Tuh, dia cuma mendekati garis X sama dengan 1, tapi tidak pernah memotong. Makanya dibilang, di sanalah asimtot datarnya. Dari Y sama dengan 2X plus 1. Nih, di Y sama dengan 1. Oke, selanjutnya, nih perhatikan garis yang orange. Ini untuk kurva dari Y sama dengan 2 pangkat X dikurangi 1. Jadi, dikurangi 1-nya ini tidak termasuk pangkat. Yang dipangkatkan X itu hanya 2-nya. Nah, kalau kita cermati, sebenarnya nih, dia hanya mendekati garis X sama dengan negatif 1 nih. Kelihatan ya? Dia cuma dekat sekali, tapi tidak pernah memotong. Nah, jadi makanya dibilang untuk Y sama dengan 2 pangkat X dikurangi 1, asimtot datarnya adalah Y sama dengan negatif 1. Oke, lalu apa yang bisa kalian simpulkan?
Yang pertama, untuk fx sama dengan k kali a pangkat x, asimtot datarnya adalah y sama dengan 2x. Yang ini tuh untuk bentuk kayak tadi, y sama dengan 2 pangkat x, kemudian y sama dengan 2 pangkat dalam kurung x ditambah 1, kurung tutup gitu. Untuk bentuk-bentuk yang seperti itu. Kemudian nih untuk fx sama dengan k kali a pangkat x ditambah b, maka asimtot datarnya adalah y sama dengan b. Ini untuk yang bentuk y sama dengan 2 pangkat x ditambah 1. Yang satunya itu bukan pangkat gitu. Kemudian ini untuk fx sama dengan k kali a pangkat x dikurangi b, maka asimtot datarnya adalah y sama dengan negatif b. Ini untuk bentuk yang tadi itu loh, yang y sama dengan 2 pangkat x dikurangi 1. Jadi yang negatif satunya itu bukan pangkat. Oke, sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.